wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Gimana kabarnya semua? Bi khair. Kita lanjutkan dari kita. Ini kalian hari ini pada fokus nggak nih? Oh jelas. Makanya saya pastiin. Waduh. Hari ini kita pembahasan sanad. Pembahasan sanad. Nah, kita langsung aja ya, mulai ya. Kita kemarin udah ngebahas tentang mana mujarrad. Kita udah dapat gambaran mana seperti apa. Terus saat ini kita bahas sanad. Nah, kalau di dalam kitab, kalau kita letakkan di sini, kita sedikit refleksi dikit tentang apa itu sanad yang di atas kemarin itu. Nah, ini di kata-kata sanad wasyahid wal mustanad ma yudhkaru litaqwiyatil man'i biza'mil mani'i. Nah, kita bahas secara detail karena itu memang sedang di pembahasannya, sedang di posisi ya maksudnya. Kita masuk ke dalam pembahasan sanad. Lihat kata-katanya, yudhkaru litaqwiyatil man'i biza'mil mani'i. Sesuatu yang disebut tujuannya untuk menguatkan mana, karena mana itu adalah tolab, maka menguatkan tolab, memberikan landasan kenapa dia tolab. Nah, tapi penguatannya itu bukan bukan ala hasabil waqi', bukan penguatannya dalam artian enggak mesti di dalam realita itu menguatkan. Maka penguatan yang dimaksud itu adalah biza'mil mani'i. Karena nanti ada mana, ada mani', mani' nih, memana, sa'il aja lah, sama nih. Sa'il melakukan kegiatan yang namanya mana, terus dipasang sanad. Ternyata sanad yang dipasang, maksudnya secara realita ya, secara nafsul amar atau secara waqi', sanad yang dipasang itu justru mendukung dalilnya mu'allil. Gitu, itu justru mendukung dalilnya mu'allil. Jadi kayak gitu. Jadi kita seakan memberi landasan kenapa saya nanya, tapi waktu diberi landasan justru menunjukkan ya nggak perlu ditanya. Nah, jadi gitu. Jadi nggak perlu ditanya kalau kayak gitu. Misalnya kata-kata gini, dalam berdalil, salah satu bentuk dalilnya si mu'allil mengatakan karena itu insan, gitu misalnya, karena itu insan, atau karena itu hayawan, misalnya kayak gitu aja, atau karena itu insan, gitu aja lah, karena itu insan. Terus dia menanyakan apa landasan karena itu insan? Bukankah bisa jadi natik ya? Lihat, dia menanyakan kenapa itu insan? Bukankah bisa jadi natik? Nah, dia ngiranya dengan berikan landasan bertanya tadi itu, bukankah bisa jadi natik, dikiranya memasukkan membuat pertanyaan dia itu jadi masuk akal. Justru semakin membuat pertanyaan dia itu jadi, justru karena itu natik loh makanya insan, kan kayak gitu harusnya. Paham ya? Nah, itu nanti dikatakan sanad.
walaupun secara realita enggak takwiyah itu kan, tapi bizamil mani itu takwiyah. Paham nggak poinnya nih? Nah, nanti baru kita akan ngebahas apa aja sanad yang secara realita itu takwiyah, yang secara realita takwiyah. Oke, kita bahas sanad dulu. Nah, maka pasang di sini kata-kata yuzkaru litakwiyatil man'i biza'mil mani'i, itu aja. Kata-kata biza'mil mani'i itulah makanya akhirnya memasukkan qaid daripada sanad atau poin daripada sanad itu adalah za'mul mani', bukan waqi'. Berarti waktu dikatakan za'mul mani', makanya sawaun kana muqawwiyan fil waqi'i amla. Kan kayak gitu. Baik di dalam realita sanad yang dia sebut itu menguatkan pertanyaan dia atau justru menjatuhkan pertanyaan dia. Orang mengiskalkan, kenapa kok manusia? Bukannya bisa jadi orang ya? Kayak gitu. Kita pun akan terheran nanti. Misalnya dia mengiskalkan, kita membuat statement atau apapun itu dalam dalilnya, karena itu manusia misalnya kayak gitu. Terus diiskalkan, kenapa bisa jadi manusia? Bukannya bisa jadi masyarakat? Kan gitu kita nanti ngiranya. Itu dia kiranya menguatkan, membuat dia tuh jadi kritis kayak gitu. Padahal secara waqi'nya justru menjatuhkan dia kan. Nah, itu tapi nanti itu tetap dikatakan sanad. Kenapa itu tetap dikatakan sanad? Karena qaid takwiyahnya itu bukan fil waqi', tapi qaid takwiyahnya itu adalah za'mul mani'i. Jelas ya? Nah, maka itu poin yang harus kita paham. Berarti yang yuzkar ma yuzkaru litaqwiyatil man'i biza'mil mani', itu yang poinnya tuh. Mani' biza'mil mani'. Nah, makanya ada kata-kata sawaun muqawwiyan fil waqi' amla, karena nanti tadi yang gitu-gitu tadi itu za'am mani'nya muqawwiyan tapi ghair muqawwiyin fil waqi', atau sawaun kana ala sabili tajwizi aqli atau ala sabilil qat'i. Tajwizil aqli itu ya menunjukkan ada kemungkinan lain secara akal kayak gitu, atau menunjukkan memang kemungkinan yang lain itu yang dimaksud. Seperti yang kemarin lah waktu kita tunjukkan antara nakid sama did itu tadi. Itu adalah tajwizil aqli ala sabilil qata'. Oke. Pertama kita bahas sanad secara lafadz dulu. Kita bahas dia bi'atibar aqsamus sanad. Aqsamus sanad bi'atibaril lafzi. Ada pembagian sanad dari segi lafadz. Pembagian sanad dari segi lafadz dulu yang kita lihat. Apa aja? Ada 3. Ini bahas simpel-simpelnya aja lah. Ada 3. Sanad secara lafadz. Nanti ada yang dinamakan dengan sanad limmi, al-limmi, atau nama lainnya itu adalah sanad at-tajwizi. Sanad tajwizi atau sanad al-jawazi. Nah, apa itu sanad limmi? Sanad limmi itu adalah sanad yang lafadznya notabene-nya menggunakan kata lima. Misalnya bahasa ada kubro atau yang kemarin aja tuh. Nanti ada contohkan di lafadz itu. Ada salah satu sugro atau kubro yang sugronya itu bentuknya li'annahu hayawan gitu misalnya. Terus amna'u sugroka lima la yajuzu ayyakuna hajaron. Misal kayak gitu tuh. Atau lima la yajuzu ayyakuna ghairu hayawan. Kayak itu. Jelas gak nih? Itu nanti dikatakan dengan lima atau limmi bahasanya. Kenapa dikatakan limmi? Karena notabene-nya menggunakan lafaz lima la yakunu kadza, lima la yajuzu kadza, kayak gitu.
Kenapa dikatakan tajwizi atau al-jawazi? Karena di dalam lafadznya juga ada kata-kata lima la yajuzu ayyakuna kada. Misalnya orang menyatakan karena itu insan misalnya. Terus kita mana? Saya nggak sepakat kalau itu insan. Kenapa kenapa tidak masang kemungkinan itu tembok misalnya kayak gitu. Kenapa tidak pasang kemungkinan itu boneka misalnya kayak gitu tuh. Itu berarti bahasanya limmi. Maka itu dikatakan sanad limmi. Nah nanti di kitabnya ada juga nih contohnya. La nusallim lima la yajuzu. Gitu-gitu nanti. Oke. Kita kembali ke pembahasan aslinya nih. Oke, itu sanad ya. Terus nanti ada sanad namanya as-sanad qat'i. As-sanad qat'i. Nah, kalau sanadnya itu adalah sanad sanad limmi atau dinamakan dengan sanad tajwizi atau al-jawazi, dia itu memasang jawaz akli, memasang kemungkinan akal. Kemungkinan akal itu misalnya gini, kan nggak mesti insan, bisa jadi bukan insan, itu kemungkinan akal. Maksud akal itu masih bisa membayangkan, misalnya kayak kemarin contoh bayangan, oh bayangan ini adalah insan misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena geraknya mutaharik bil iradah, wa kullu mutaharik bil iradah insan misalnya kayak gitu. Nah terus kita katakan loh, nggak mesti semua kullu mutaharik bil iradah itu insan. Kenapa nggak kita pasang kemungkinan itu bisa jadi kucing atau bisa jadi singa dan seterusnya? Jelas ya? Nah itu nanti dikatakan sanad limmi. Kenapa? Karena dia memasang tajwiz akli, dalam artian akal masih bisa ngebayangkan sesuatu yang lain gitu. Oke. Terus ada yang ala sabil qata', yang kemarin nih kan sawaun kana ala sabili tajwiz akli atau ala sabilil qata' gitu. Ada yang ala sabilil qata', itu nanti dinamakan dengan sanad qat'i. Gimana masalah sanad qat'i? Dia langsung menunjukkan kepada kemungkinan yang udah pasti itu kemungkinannya. Jadi misal karena geraknya kayak aneh atau apapun, langsung dikatakan, misal orang menyatakan itu adalah hayawan, misal kayak gitu. Atau orang menyatakan itu adalah singa, misal tadi yang dibalik bayangan, terus menyatakan itu adalah singa karena itu adalah hayawan. Nah terus dibantah dengan katakan gimana bisa itu hayawan, sedangkan itu jelas-jelas insan. Nah, berarti maksud sanadnya ini langsung menentukan, bukan memasang kemungkinan. Jelas gak bedanya dengan yang pertama? Beda yang pertama ini misal dia menanyakan kenapa itu mesti insan, bukannya bisa jadi, kan kayak gitu kan? Berarti memasang ihtimal akli, bukannya bisa jadi itu burung ya, atau bisa jadi itu kucing ya, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya sanad qat'i itu langsung qat'ul kalam. Jadi diksinya itu gimana bisa itu insan, jelas-jelas itu kucing, nah, misal kayak gitu. Jadi bukan sedang mengatakan bisa jadi ini ya, tapi bentukannya itu jelas-jelas itu adalah ini, kayak itu. Itu nanti dinamakan dengan sanad qat'i. Oke. Terus yang ketiga, contohnya tulis saja nanti. Contohnya seperti kalau di dalam sanad alimi itu lima la yajuzu kadza misalnya itu. Contoh dalam sanad limi, lima la yajuzu kadza. La usallimu ala annahu insanun, lima la yajuzu ayyakuna hajaran. Misal kayak itu. Lima la yajuzu ayyakuna baitan. Misal gitu tuh. Oke. Sedangkan sanad qat'i lah. Sanad qat'i itu langsung la nusallim ala annahu insan. Ma'a annahu langsung dikasangkan wa huwa hajarun, langsung ditentukan. Bukan memasang kemungkinan lima la yajuz, tapi langsung kotak itu langsung nentuin saya nggak sepakat itu insan, itu jelas misal gitu kan, saya nggak sepakat itu insan, itu jelas robotnya loh, misal gitu. Saya nggak sepakat itu, atau saya menolak kalau itu dinyatakan sebagai kucing, itu jelas patungnya loh, nah gitu tuh. Jadi langsung mengkotak, bukan sedang mengatakan bukannya bisa jadi itu patung ya. Berarti yang jenis kedua ini lebih tegas gitu ya sanadnya, itu dinamakan dengan sanad qat'i gitu. Qat'i berarti biasa kata-katanya itu kaifa wa huwa kadza, itu seringnya tuh. Misalnya saya nggak sepakat itu insan, gimana bisa insan sedangkan itu jelas-jelas kucing, nah gitu bahasanya tuh. Jadi kata-katanya itu la usallim kadza kaifa wa huwa kadza gitu.
Mananya udah ya, kita sedang bahas sanad ya. Jadi misalnya yang sanad limi berarti la usallim kada, lima la yajuzu ayyakuna kada. Limi atau jawazi atau tajwizi. Sedangkan qat'i la usallim ayyakuna kada, kaifa wa huwa kada. Langsung mengkotak kalam. Oke. Ini hanya diksi ya, diksi yang sering digunakan ya. Iya, dua-dua ini cuman lafat aja. Jadi kalau misalnya kaifa wa huwa kadza itu kan lebih tegas sehingga akhirnya lebih membuat orang mikir. Gimana bisa sedangkan ini jelas gitu misalnya. Meskipun bukan nafsul amar. Karena kan sanad bukan dalil ya, itu yang diterangkan itu. Sanad bukan dalil. Sanad itu sejatinya yaitu menguatkan kenapa kita bertanya. Oke, itu sanad limi sama sanad qat'i. Nah, kalau di kitab kemarin kan kita ngelihat seakan sanad itu limi dan qat'i kan. Kalau limi itu ala sabili tajwiz akal, sedangkan qat'i itu adalah ala sabil qata'. Terus halan dipisah kayak itu. Halan itu dipisah di tempat lain gitu. Tapi nanti banyak kitab yang menunjukkan itu satu. Halan itu juga sanad. Jenis sanadnya dinamakan dengan sanad halli. Nih. As-sanad al-halli namanya. Karena menghallul mansya'il ghalat. Jadi misalnya la usallim kubroka gitu. Innama yasihu kadza law yakunu kadza kayak itu. Jadi kubro kamu akan benar kalau yang dimaksud adalah ini gitu. Berarti ini sama juga, sama-sama sanad, yaitu takwiyah kenapa kita tidak musallam terhadap sugronya atau kubronya. Oke, nanti baru dijelaskan satu persatu itu. Nah itu sanad halli. Sanad halli itu ya kayak halan yang kemarin kita lihat. Innama yasihu kadza law kana kadza. Berarti apa namanya? La usallim kubroka. Innama yasihu kadza law kana kadza. Misal di dalam sanad apa namanya? Misalnya di dalam sanad yang itu apa? Syartul intaj misalnya. La usallim syartu intaji dalilika. Innama yasihhu hadzal dalil law kana sughra. Misal kayak gitu tuh. Law kana sughra mujaban. Misal gitu. Jadi dia jelaskan mansya' ghalatnya. Gitu. Itu yang dinamakan dengan hal yang kemarin kita lihat. As-sana al-halli innama yasihhu kadza law kana kadza. Nah ini hanya pembahasan sanad bi'tibar lafat. Inti daripada tiga ini adalah ini menguatkan mana biza'mil mani'i. Jelas? Menguatkan mana biza'mil mani'. Baru yang selanjutnya ada pembahasan tentang bi'tibar lafat. Ada yang kurang jelas enggak? Sebenarnya tiga-tiganya itu sama aja. Intinya adalah takwiyah. Kenapa saya nggak sepakat? Gitu aja. Atau intinya takwiyah. Kenapa saya tolak dalil? Karena inti mana itu adalah tolak dalil. Gitu. Inti mana adalah tolak dalil. Kalau mananya ada sanad, maka bantah dulu sanadnya. Kayak itu. Karena kalau misalnya langsung dijawab, sanadnya tidak dibantah, maka kalau sanadnya masih berlaku ya jawaban dia nggak ada guna. Oke. Terus selanjutnya kita bahas aqsamus sanad bi'tibarin nisbah bi'tibarin nisab gitu aja. Bi'tibarin nisab. Aqsamus sanad bi'tibarin nisab. Pembagian sanad dari segi nisbah. Nisab jamak daripada nisbah. Nisbah dengan apa? Kita tanda kurung. Nisbah bainahu ay bainas sanad wa baina naqidil muqaddimah mamnu'ah. Nisbah bainahu wa baina naqidil muqaddimah mamnu'ah. Yang kemarin. Nisbah bainahu wa baina naqid
Al-muqaddimah al-mamnu'ah. Ini nanti saya turunkan dulu. Nah, nisbah bainahu wa baina muqaddimah mamnu'ah. Oke. Maka nisbah yang dimaksud di sini an-nisbahuna. Ini tutup aja dulu ya kitabnya ya. Biar kita fokus ke pemetaan ini. Nisbah yang dimaksud di sini itu adalah menggunakan konsep nisbah baina qadiyataini. Nisbah yang maksud di sini itu adalah baina qadiyataini. Ya, hanya satu. Baina qadiyataini. Oke. Di mantik kita kan mengenal nisbah juga kan, tapi kan nisbah baina kuliah ini. Nah, kita bandingkan dulu karena itu yang kalian pahami sebelumnya. Di mantik wabil khusus di dalam bab tasawurat baina qadiyataini di sini. Amal fil mantik fa baina al-kulliyataini. Walaupun kemarin waktu di dalam mantik kan saya tanbih, maksud bainal kulliyataini itu adalah baina, masih ada yang ingat nggak kalian tuh? Maksud baina kulliyataini itu adalah baina, ayo, maksud baina kulliyatain kan di mantik kan kita bahas nisbah baina kulliyatain, tapi kita bahas nggak nisbah baina kulli juz'i kayak gitu? Ayo. Hah? Enggak, mantik kulli itu kan mufrad. Iya. Apa? Enggak, maksud dari nisbah baina kulliyataini itu nisbah baina apa? Apakah hanya dua kulli saja atau juga antara juz'i dan juz'i atau juz'i dan kulli atau kulli dan juz'i? Hah? Kulli dan juz'i juga kan? Juz'i dan juz'i ada enggak? Berarti kenapa dikatakan nisbah baina kulliyataini kalau kita juga membahas kulli dan juz'i atau juz'i dan juz'i? Berarti yang dimaksud nisbah baina kulliyataini itu berarti apa? Ya, itu boleh. Maka dia menjadi yang ya. Di sana saya ada terangkan, nanti bisa dimurojaahkan. Maksud dari nisbah baina kulliyataini itu adalah nisbah bainal ma'nayaini. Itu ada nggak di catatan kalian? Qaid itu. Ada, Irsyad? Nah, kenapa nggak dijawab tadi? Maksudnya adalah nisbah bainal ma'nayaini. Nah, makna itu ada kulli, ada juz'i. Apa itu makna kulli? Makna kulli adalah mafhum yang yang tidak memani terjadi syarikah dalam afrod, baik ada afrod atau tidak ada afrod. Intinya dia memiliki mafhum. Jadi kan ngulang lagi di dalam mantik. Terus juz'i yang memani terjadi syarikah dalam afrod, baik ada afrod atau tidak ada afrod. Kan itu kan pembahasan kulli juz'i kan. Nah, yang mau saya bandingkan di sini adalah kalau nisbah baina kulliyataini atau yang kita katakan tadi nisbah bainal ma'nayaini. Kenapa poinnya dikatakan nisbah bainal ma'nayaini? Karena sejatinya nisbah bainal ma'nayaini itu mencakup antara makna kulli dan makna kulli, atau makna kulli dan makna juz'i, atau makna juz'i dan makna juz'i. Tapi yang memiliki semua kemungkinan nisbah itu hanya makna kulli dan makna kulli. Kenapa? Karena kalau antar juz'i dan antar juz'i, nisbah bainal juz'i wal juz'i itu berapa nisbahnya? Enggak perlu dihafal. Makna juz'i itu kan bukan banget.
Ayo, juz'i hakiki nih. Siapa pertanyaannya bilang? Nisbah. Yang memiliki semua kan nisbah ada 4 tuh. An-nisab al-arba'ah kan. Nah, yang memiliki 4 itu hanya kulli dan kulli. Adapun antar juz'i dan juz'i, ada berapa kemungkinan nisbahnya? Ayo. Gimana cerita juz'i sama juz'i bisa min wajihin? Berarti nggak juz'i itu. Hah? Oke, tasawi. Terus tasawi dan tabayun. Terus bisa jadi nggak umum mau mutlak juz'i dan juz'i? Min wajihin bisa jadi nggak? Nggak bisa. Kalau juz'i dan juz'i hanya 2 kan? Paham nggak? Kalau juz'i dan kulli berapa kemungkinan nisbahnya? Ini berarti udah lama banget nih, pertemuan udah 2 bulan lebih yang lalu nih. Juz'i dan kulli, makna juz'i dan makna kulli, ada berapa kemungkinan nisbahnya? Coba tunjukkan. Maksudnya kita torik iskot aja, torik iskot. Mungkin tabayun nggak? Mungkin tabayun nggak antara kulli dan juz'i? Coba direnungkan dulu. Misalnya saya katakan, apa nisbah antara gelas ini sama batu? Batu itu makna kulli atau makna juz'i? Batu kulli. Gelas ini kulli atau juz'i? Nisbahnya apa tadi? Tabayun. Itu makanya saya katakan coba direnungkan. Nggak perlu dihafal. Itu maksudnya kita cukup bayangkan aja ada makna kulli sama satu lagi makna juz'i. Kira-kira di segala kemungkinan apa saja nisbahnya yang bisa terjadi? Tabayun mungkin nggak? Mungkin. Udah jadi mungkin sekarang kan? Oke, tabayun mungkin. Tasawi mungkin nggak? Makna kulli sama juz'i. Jadi tadi misalnya kita, maksudnya baik kita menyimpulkan mungkin atau tidak mungkin, itu kembali kepada kita paham betul nggak apa itu kulli, apa itu juz'i. Persis tadi misal waktu ditanyakan makna tabayun kulli dan juz'i, tabayun mungkin nggak, misalnya kayak gitu. Nah itu kesimpulan kita kembali kepada seberapa paham kita apa itu kulli dan apa itu juz'i. Itu yang basic banget kan di dalam mantik. Ayo coba tabayun kenapa nggak mungkin tadi? Karena kan kita buktikan. Kenapa nggak mungkin? Kenapa mungkin tabayun? Karena memang ada yang tabayun. Seperti saya katakan Ahmad sama batu misalnya. Kan gitu kan? Ahmad sama batu itu tabayun. Padahal yang satu kulli, yang satu juz'i kan? Nah, tasawi mungkin nggak? Ayo, tasawi mungkin nggak? Yang bilang mungkin kenapa? Yang bilang nggak mungkin kenapa? Ayo Mang, tadi bilang mungkin, kenapa mungkin Mang? Tasawi. Berarti kan ini kan, berarti pemahaman kulli dan juz'inya nih yang harus dikokohkan lagi. Buku dengan buku ini, itu tasawi. Buku. Itu tasawi. Buku secara kulli memasukkan buku selain ini enggak? Paham nggak maksudnya? Buku makna kulli memasukkan buku selain yang ditunjuk tadi enggak? Nah, tasawi jadinya. Ayo coba dibayangkan dulu. Enggak, tadi kita membuktikan satu persatu dulu, jangan langsung loncat ke yang lain. Tasawi itu dulu tuh. Mungkin nggak antara kulli dan juz'i nisbahnya tasawi? Jangan pindah dulu. Tasawi kita tahqiq dulu. Nggak mungkin. Paham nggak maksudnya nggak mungkin? Jelas nggak mungkin. Oke, nggak mungkin tasawi. Tapi kalian mengatakan nggak mungkin atau mungkinnya jangan gara-gara udah tertekan banget ini sama ustadznya. Jangan. Tapi resapi gitu. Makanya tadi saya katakan kesimpulan kalian mengatakan mungkin atau nggak mungkin itu kembali kepada sekuat apa kalian paham kulli sama juz'i. Kayak itu kulli sama juz'i. Oke. Tasawi nggak mungkin. Kenapa tasawi nggak mungkin? Ya nggak bakal terjadi dong antara juz'i yang makna sedemikian rupa dengan kulli dengan makna sedemikian rupa, nggak bakal tasawi.
Kan gitu jatuhnya. Oke, min wajihin mungkin nggak? Min wajihin. Antara kuli sama juz'i. Ya mungkin, Dulu saya udah torik iskot itu, udah satu persatu, udah saya uji itu. itu antara burung gagak dan burung sama hitamnya. Burung gagak yang warna hitam. Ya. Sama putih. Burung gagak hitam. Burung gagak yang berwarna hitam. Ini burung gagak hitam ini maksudnya. Ya. Min wajihin. Ini masih. Kapan afrodnya nggak jumpa? Apa? Kapan afrodnya nggak jumpa? Kapan apatnya jumpa? Albino. Lalu hitamnya melekat ada di selain burung gagak. Loh, hitamnya melekat di selain burung gagak, tapi masih ada di burung gagak nggak? Ya ada, tapi kan bisa lepas ya burung gagak. Hah? Iya, si hitam. Terikat hitam itu dengan burung gagak. Betul, hitam nggak terikat dengan burung gagak. Burung gagak terikat dengan hitam nggak? Terikat adatan, tapi bisa terjadilah untuk membayangkan dia hitam. Ya, ini yang kita maksud adalah mafil waqi. Coba min wajihin. Jadi tadi misalnya kalian mau memberikan contoh tadi seperti yang Ustaz Muhammad bilang, burung gagak yang hitam dan hitam, kayak gitu kan? Nah, kalian tanyakan, bisa lepas nggak afrodnya itu? Ada afrod burung gagak di waqi nih. Ada afrod burung gagak yang dia itu tidak hitam. Afrod hitam yang tidak burung gagak ada? Ada. Nah, afrod burung gagak yang tidak hitam ada? Yang untuk sementara ini tidak ada. Paham nggak nih poinnya nih? Ini kan kita ngomongin afrod ini. Kayak HP sama loh. Kalau itu dua-duanya kuli, HP sama Samsung. HP ini HP sama Makanya kita tahqiq dulu min wajihin. Jangan langsung loncat, satu belum kelar dah loncat. Min wajihin, ada nggak min wajihin? Berarti kan kalian harus paham dulu maksud min wajihin itu apa? Umum wa khusus. Juz'i punya sisi umum nggak? Harus paham itu dulu tuh. punya sisi umumnya kan umum wa khusus itu aja. Iya, masa juz'i, makna juz'i punya sisi umum nggak makna juz'i itu? Kan juz'i itu adalah yamna nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarika fihi. Punya afrod atau tidak punya afrod, tetap tidak bisa membuat syarikah dalam afrod. Kan gitu poinnya kan? Nah, kalau tidak bisa membuat syarikah dalam afrod, bakal punya sisi umum nggak itu kalau kayak gitu poinnya? Nggak bakal. Paham nggak? Misalnya ada yang kita nobatkan, ini seandainya punya afrod, maka satu tok, nggak ada yang bisa gabung dengan dia. Kan gitu poinnya kan? Nah, kalau kita paham itu, konsep itu, maka kita nanti menyimpulkan, kalau dia udah dinobatkan kayak gitu, dia bakal punya sisi umum nggak? Selamanya nggak bakal. Paham nggak? Makanya tadi antar juz'i dan juz'i kemungkinan kan dua, imah, tasawi, atau tabayun kan? Mereka nggak bisa saling mengumumi atau saling mengkhususi. Paham nggak poinnya? Sehingga akhirnya kalau misalnya kayak gitu, antara juz'i dan kulli bisa min wajihin nggak? Nggak bisa. Paham ya? Kenapa? Karena konsep min wajihin itu masing-masingnya punya sisi khusus, masing-masingnya punya sisi umum. Paham nih? Maka akhirnya kemungkinannya hanya tadi tabayun bisa antara kulli dan juz'i, bisa. Sama apa? Umum wa khusus mutlak, yang dimana si juz'i pasti selalu khusus, si kulli pasti selalu umum. Seperti apa? Tadi seperti afrod buku dan afrod buku ini, seperti afrod Zaidun dan afrod insan. Paham ya? Itu masa nggak ada di catatan kalian? Waktu itu saya dobitkan satu persatu itu. Hah? Oh, nggak tanpa kayak gitu. Tapi ada asar-asarnya nggak? Kulli dan juz'i. Kalau gini, makul ketemunya umum mutlak sama tasawi. Ya, karena waktu itu memang cepet, nggak langsung. Tapi kalau kayak gini enggak.
Oke. Itu padahal tadi saya mau membandingkan aja tuh. Ini kayak berseberangan gitu. Berseberangan maksudnya? Itu lah juz'i itu nggak pernah dibahas ya. Kulli sama juz'i? Tidak yang nisbah antara. Kulli dan juz'i? Tapi belum ada. Ada. Oh, nggak bisa kita bilang berseberangan ya, ada catatannya di sini nih. Di sini nih, ada saya berikan itu. Cuman sekilas. Gitu, sekilas langsung set lewat gitu. Hah? Enggak. Nisbah itu sebelum masuk nisbah baina. Nih. Lihat nih, nisbah baina makna ini kan saya katakan nih. Nisbah baina maknanya ini, kuliah ini. Nah. Terus tadbikannya yang belum ya. Kev. Kalau kuliah juz'inya sebelumnya ini. Sebelumnya itu ya. Yang pasti itu ya, itu yang kul sama kul berarti ini. Kalau kul sama ba'ad itu Kok ada kul sama ba'ad? Zaidun sama kalau kul sama juz'u. Itu di yang catatan mana tuh? Zaidun sama Hadzal Kolam. yang juz'i, yang sama kuliah pengertian. Enggak. Ini nisbah. Tidak ada yang itu, yang kul sama kul itu berbicara sama tasawi yang makhluk a'am. Kalau yang kul sama ba'ad ketemunya berarti kalau ba'ad sama ba'ad berarti ketemunya ada di. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, yang penting kita udah nge-refresh ya tentang nisbah baina kuliah ini. Tadi itu saya hanya sebatas mentahkik tentang kenapa dinamakan kulliyata ini atau kuliah ini. Padahal maksudnya itu adalah nisbah baina nah yang ini gitu. Tadi antara burung gagak ini sama hitam alamatnya apa berarti? Umum mutlak. Loh, karena kan semua burung gagak pasti hitam. Kalau punya hitamnya apa berarti? Oh iya, kan kita lihat afrod yang sedang ketemu. Karena kan yang makna satu lagi kan hitam. Iya, kan masa kan kita ngelihat makna nih, dia ketemu nggak? Kalau nggak ketemu sedikit pun, maka tabayun gitu kan? Kalau misalnya ketemu, nah kalau ketemu apakah selalu ketemu nggak? Kalau selalu ketemu dari dua torof, maka kalau selalu ketemu dari dua torof, maka tasawi. Kalau selalu ketemu cuman dari satu torof, tapi torof yang satu terkadang ketemu terkadang enggak, maka selalu ketemunya dari satu torof. Yang satunya terkadang ketemu terkadang enggak. Umum mutlak. Baru tidak selalu ketemu, dia ketemu gitu, tapi tidak selalu ketemu dari dua torof. Ya, baru min wajihin, kan kayak gitu poinnya kan, gitu. Ini sekarang kan bayang kan justi sudah, yang tiga bisa tambah justi ini. Yang tiga? Jusi kan sudah, hanya dua kan? Oh ya justi tambah yang tasawi, ini justi cuma mau mutlak. Umum mutlak sama tabayun. Ada yang tabayun. Nah, baru kuli dan kuli ada 4, paham ya? Nah, makanya akhirnya pembahasan itu dinamakan dengan nisbah baina kuliah ini. Kenapa? Karena hanya kuli dan kuli yang memiliki 4-4-nya. Paham nih? Oke, kuli dan kuli. Nah, di sana nih saya sebenarnya di sini mau membandingkan saja nih. Di sana nisbah baina kulliyaini, nisbah baina kulliyaini ini kan di dalam pembahasan tasawurat ya. Ini dalam pembahasan tasawurat. Nah, maksud daripada nisbah baina kulliyaini, yang dimaksud dengan nisbah di situ itu adalah alhamlu. Hamlu yang dimaksud di situ memang mahmul, hamil. Kayak itu. Yang dimaksud itu adalah alhamlu. Gimana maksud alhamlu? Misal, apa nisbah antara al-insan sama al-hayawan? Kan gini pembahasannya kan?
Apa nisbah antara insan sama hayawan? Nah, waktu dikatakan apa nisbah, itu adalah apa status hamil antara insan dan hayawan. Status hamil, dimahmulkan. Gitu, status hamil namanya. Apakah bisa selalu dihamalkan atau terkadang bisa, terkadang tidak? Gitu. Atau nggak bisa dihamalkan sama sekali? Gitu maksudnya nih, insan dan hayawan nih kayak gitu, proses hamil mereka nih. Misal kita beri empat-empatnya lah, insan, hayawan, terus insan, insan, hajar, apa nih, insan, hajar, apa? Di ini belum kita taruh sini. 4. Jadi 5 itu di saat dia udah jadi qadiyah. Kalau qadiyah itu kan tartibnya udah tartib bitoba. Yang dibahas antar dua kuli itu antar dua kuli saja, tanpa kita mengatakan si kuli yang satu itu maudhu, si kuli yang satu mahmul. Paham nggak? Jadi bebas posisinya tuh balik-balik nggak masalah. Tapi kalau udah kita letakkan kuli yang satu sebagai maudhu, kuli yang satu sebagai mahmul, maka letak maudhu harus di awal, letak mahmul harus di akhir. Letaknya jadi tartib bitoba kan? Makanya akhirnya muncul 5. Kenapa kok bisa muncul 5? Karena terkadang yang akhos itu maudhu'nya, terkadang yang akhos itu mahmulnya. Itu dua kemungkinan yang berbeda di dalam qadiyah. Tapi kalau dia belum masuk qadiyah, maka insan lebih hayawan lebih a'am dari insan, dan insan lebih akhos dari hayawan, itu nggak ada bedanya. Paham nggak? Sebelum masuk qadiyah nih, gitu. Itu karena kalau misal masih mafhum belum ada tartib di situ. Hajar, terus apa nih, insan sama, gak usah insan lah, bosan kita sama insan. Apa? Mindil. Tahu mindil nggak? Tisu, mindil lah nih. Mindil sama hayawan. Mindil, bedain aja. Hajar sama aswad, biar lebih bervariasi nih. Hajar sama aswad, mindil sama hayawan, baru insan. Jumpa juga sama dia. Insan sama natik. Oke, insan sama natik. Baru apa lagi yang belum nih? Hah? Oh, mutlak ya. Apa mutlak ya? Qurrah. Bola sama apa? Mutlak, bola sama bundar. Apa bulat bahasa Arabnya? Hah? Duar gitu. Gini. Iya. Oh, mudawar. Oke. Udah, ini cukup nih buat jawabnya. Nah, lihat, ini kita lihat nih, 4 ada 8 kuli, ini kan, gitu kan? Ada 8 kuli yang di mana masing-masing kita nisbahkan. Nah, maksud daripada nisbah baina kulliyah ini tadi apa? Al-haml. Enggak, ini. Maksud dari nisbahnya itu adalah al-haml. Oke. Maksud dari nisbah itu adalah hamal. Apa yang dimaksud dengan hamal? Kita lihat nanti. Ada 2 kuli. Ada 2 lafadz kulli atau ada 2 makna kulli. Kalau misalnya dia itu bisa dihamal ke yang satu lagi, kan gitu kan? Kalau dia bisa dihamal ke yang satu lagi, dan si satu lagi bisa dihamal ke dia, gitu, dan selalu dihamal ke dia, maka dinamakan ini nanti nisbahnya. Jadi antara 2 hubungan ini nanti status hubungannya itu. Si A misalnya nisbah mindil punya afrod, hayawan punya afrod, kan gitu. Afrodnya ini
bisa nggak dihamal kepada afrodnya hayawan? Afrodnya mindil? Nggak bisa kan? Ya udah, berarti kalau afrodnya mindil semuanya kita katakan tidak bisa dihamal kepada afrodnya hayawan, maka afrodnya hayawan juga seperti itu kan jatuhnya. Karena udah kita katakan semuanya tidak bisa dihamal. Berarti tidak bisa terjadi mahmul nih, tidak bisa terjadi hamlul afrod nih kepada ini. Hamlul afrod itu maksudnya adalah hamlul ma'na li afrod kada, ya seperti maudhu mahmul. Kan gitu kan poinnya. Bisanya apa? Bisanya nafyul hamal dengan mengatakan al mindil laisa bihayawan. Nah, gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah hamal. Oke, kalau gitu, kalau misalnya semua misalnya mafhum hayawan tidak bisa dihamal ke semua afrod mindil, begitu juga mafhum mindil tidak bisa dihamal ke semua afrod hayawan, maka status hubungan mereka berdua dinamakan dengan tabayun. Gitu, ai tabayana fil afrod. Kayak gitu. Jelas nih poinnya. Nah, itu nanti yang dinamakan hamal. Gitu, hamal maksudnya al-hamlu. Aswad sama hajar, lihat. Apakah mafhum hajar bisa dihamal kepada aswad? Bisa. Apakah mafhum aswad? Berarti auto bisa juga dong sebaliknya. Mafhum aswad juga bisa dihamal kepada hajar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mafhum aswad selalu dihamal kepada hajar atau tidak? Tidak. Kita katakan dari satu torof tidak. Kan mafhum hajar, mafhum aswad tidak selalu dihamal kepada hajar. Dari satu torof sudah tidak nih. Ya, kita lihat torof satu lagi. Apakah mafhum hajar itu selalu? Tidak juga gitu. Berarti tidak dari dua torof kan? Kalau tidak selalu, tapi bisa dihamal. Bisa dihamal, tapi masing-masing dua torof tidak selalu bisa dihamal kayak itu. Maka dinamakan dengan min wajihin. Oke, kan gitu poinnya nih. Nah, lihat insan sama natik. Apakah mafhum? Ini kan selalu nih. Apakah mafhum mereka ketemu dengan afrodnya? Ya. Apakah mafhum natik selalu ke insan? Ya. Apakah mafhum insan selalu ke natik? Ya. Nah, berarti selalu ketemu dari dua torof. Kan gitu. Maka dinamakan dengan tasawiyah. Selalu itu namanya hamal nanti. Selalu ketemu nama tasawi. Oke. Jelas nih poin sini. Baru yang terakhir apa yang terakhir? Min wajih. Kita lihat, apakah mafhum mereka ini bisa dihamal? Bisa. Nah, pertanyaannya, apakah mafhum mudawwar selalu dihamal ke qurrah? Enggak. Kan gitu kan? Apakah mafhum qurrah selalu dihamal ke mudawwar? Ya. Kan gitu. Berarti mereka bisa dihamal. Tetapi yang satu setia, yang satunya main-main, buka pos dia di tempat lain tuh, kayak gitu, buka posko dia di tempat lain. Terkadang buka posko di sini, terkadang di sana. Tapi yang satu selalu di sini. Nah, maka dinamakan dengan umum khusus mutlak. Jelas nih? Nah, ini dinamakan dengan mutlak. Apa? Enggak, saya jelaskan hamal. Paham ya? Saya sekarang ini sedang menjelaskan hamal. Yang dimaksud nisbah baina kuliah ini itu adalah alhamlu. Nah, sekarang yang dimaksud nisbah baina qadiyataini itu adalah at-tahaqquk. Maksudnya kenapa saya jelaskan itu secara detail, secara rampung dulu, agar saat dibandingkan kalian dapat. Kan tadi itu poinnya. Tadi misalnya di awal saya mau membandingkan dengan ini, ternyata udah goyang banget nih pemahaman ini. Maka akhirnya saya kuatkan lagi, sehingga kalau dia itu udah kuat, maka bisa dijadikan perbandingan kayak gitu. Maka kita kalau mau membandingkan sesuatu apple to apple lah gitu. Apple to apple masa ini mau saya jadikan bandingan, berarti ini pegangan. Oke. Maka nisbah baina qadiyataini, yang dimaksud nisbah di sini itu adalah tahakkuk. Apa maksudnya tahakkuk? Ah, nih. P-nya di sini. Berarti ini sekarang kita sudah ngebahas an-nisbah baina
qadiyataini. Nisbah baina qadiyataini. Nah, sebelum jauh kita pasangkan dulu benang merah. Kenapa kita bahas nisbah baina qadiyataini? Kenapa? Karena kita sedang ngebahas sanad bi'tibarin nisab. Kayak gitu. Sanad bi'tibarin nisab. Sedangkan sanad itu bentukannya seperti qadiyah, lebih kepada qadiyah daripada sebatas daripada sebatas dia tasawur. Misalnya kita lihat nih kata-kata sanad. Kaifa wa huwa kadza. Kayak itu, ini kan qadiyah nih. Gitu kan? Nah, nanti dilihat apa nisbah antara huwa kadza dengan nakid muqaddimah mamnu'ah. Misalnya dia memanak kubro, lalu dikatakan la usallim kubroka. Maksud la usallim kubroka berarti kan innama sallamtu naqido kubroka, kan kayak gitu maksudnya. Poinnya kan itu kan. Nah, tapi sanad yang dia pasangkan itu apa nisbahnya dengan nakid daripada kubronya dia. Paham nih? Nah, berarti nakid kubro dia itu berbentuk qadiyah. Sanad kita juga seperti qadiyah. Kenapa saya menggunakan diksi seperti qadiyah? Karena penetapan apakah sanad itu qadiyah atau fi quwwatil qadiyah itu khilaf. Nah, kita tinggalkan khilaf itu, kita anggap saja dia qadiyah. Sehingga akhirnya kita pakai konsep nisbah baina qadiyataini. Apa fungsinya kita paham nisbah baina qadiyataini? Agar paham nisbah antara sanad dan nakid muqaddimah mamnu'ah. Paham ya? Nah, itu benang merahnya. Benang merahnya itu. Walaupun khilaf apakah sanad itu qadiyah atau bukan, itu perkara khilaf. Itu kita tinggalkan dulu. Oke, maka maksud nisbah baina qadiyataini itu adalah at-tahaqquq. Tahaqquk. Apa maksud tahaqquk? Ai tahaqqaqa fi qadiyati kadza. Itu namanya tahaqquk. Misalnya gini, nisbah baina qadiyataini, nisbah baina qadiyataini itu juga ada 4 nanti. Sama juga, yaitu imma tasawi atau imma di bawah aja lah semuanya. Sekalian. Imma at tasawi, imma tabayun, enggak urutan enggak muskilah ya. Imma tabayun, imma mutlak, imma min wajihin. Oke. Apa yang dimaksud dengan tahakkuk? Berarti kan ini antara dua qadiyah nih. Oke, itu ini antara dua qadiyah kan? Kita lihat nisbahnya. Nah, ini yang pernah sering saya singgung di apa? Di dalam lazim malzum. Di saat qadiyah syartiyah istisnai. Qadiyah syartiyah istisnai itu qadiyah syartiyah munfasilah atau muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah itu kan terdiri daripada dua qadiyah hamliyah kan? Nah, itu nanti kita lihat tuh luzum itu kapan terjadi. Luzum itu adalah apabila nisbah antara muqaddam dan tali itu imma tasawi atau imma talinya lebih a'am. Paham gak mas ya? Imma talinya lebih a'am. Nah, saat kita pahami itu harusnya kita langsung nggak? Oh, bukannya muqaddam itu qadiyah ya? Dan tali itu kan juga qadiyah ya? Berarti kan ini nisbah antara dua qadiyah. Ya, di sini baru kita bahas. Kenapa di sini baru kita bahas? Karena di sini baru digunakan dalam pembahasan sanad. Nah, poin yang pertama yang dimaksud dengan nisbah baina qadiyataini itu adalah tahakkuk. Apa maksud tahakkuk? Maka kalau tasawi dikatakan kullama tahaqqaqu al-wahid tahaqqaqul akhar. Gitu. Kullama tahaqqaqal wahid tahaqqaqal akhar. Wa kullama lam tatahaqqaq al-qadiyah al-ula lam tatahaqqaq qadiyah ats-tsani. Itu berarti kan tasawi. Gitu, itu tasawi. Misal gini. Paling gampang bikin nisbah ini pakai aja mahmul yang berbeda. Misal antara hadza insan sama qadiyah hadza natik.
Nah, ini yang kita nisbahkan bukan antara insan sama natik ya. Karena kalau dinisbahkan antara insan sama natik berarti maknanya hamil. Kan gitu kan? Berarti hamlu makna natik kepada afrad insan, kan gitu. Atau hamlu makna insan kepada afrad natik. Kan gitu kan? Maksudnya? Nah, kalau di sini adalah tahakkuk. Kalau tahakkuk qadiyah hadza insan, maka tahakkuk qadiyah hadza natik. Tahakkuk. Kalau terrealisasi, gitu aja. Tahakkuk itu kita gunakan aja diksi terrealisasi. Kalau terrealisasi qadiyah hadza insan, maka akan terrealisasi juga qadiyah hadza natik. Kan gitu. Kalau sebaliknya juga, kalau tidak terrealisasi qadiyah hadza insan, maka auto tidak terrealisasi qadiyah hadza natik. Jelas? Maka kalau kita katakan kullama, pakainya kullama, pakai kuliah mujabah. Kullama tatahaqqaq al-qadiyatul ula tatahaqqaq qadiyatu ats-tsaniyah. Pakai juga wa kullama, kuliah mujabah juga. Wa kullama lam tatahaqqaq qadiyah ula lam tatahaqqaq qadiyah tsaniyah. Tasawi. Gitu. Hah? Oh ya, nanti gitu aja. Nah, qadiyah terlepas ima qadiyah saniyah, ima qadiyah ula. Yang penting belum kita letakkan. Ini kita masih ngebayangkan nisbah antara dua qadiyah dulu. Gitu, nisbah antara dua qadiyah. Antara sanad sama nakid muqaddimah mamnu'ah. Itu. Tanpa kita letakkan dulu. Kenapa? Karena kalau udah kita letakkan totalnya jadi 5 nanti. Paham nggak kenapa kok bisa totalnya jadi 5? Karena bisa jadi sanadnya itu a'am daripada nakid, bisa jadi sanadnya itu akhos daripada nakid. Itu dua kemungkinan yang berbeda. Paham ya? Oke, ada yang kurang jelas gak nih? Ini pelan-pelan dulu nih. Pelan-pelan, hal yang baru nih soalnya nih. Dibalik wal aksu kadzalik. Jangan selesai kullama tahaqqaq awal tahaqqaq sani. Oh bukan. Kullama tahaqqaq qadiyah ula tahaqqaq qadiyah tsaniyah, kullama lam tatahaqqaq dibalik juga. Qadiyah ula kayak gitu. Harus dibalik. Kenapa harus dibalik? Karena membutuhkan ketasawiannya. Karena kalau misalnya umum khusus mutlak juga sama, kullama tahaqqaq qadiyah ula tahaqqaq qadiyah tsaniyah, umum khusus mutlak. Tapi enggak sebaliknya. Kan gitu kan? Umum khusus mutlak itu tidak sebaliknya. Ya, tapi talinya a'am. Ini juga berarti bisa nanti ya, yang talinya Hah? Kok tali? Kenapa kok tali? Oh, ini malah lebih banyak, 4-4-nya. Kalau sana kan cuma 2 tok. Yang di mana di sana? Oh, di sini juga ada yang diterima, ada yang enggak. Jadi maksudnya antara 4 ini ada yang muqawwiyan fil waqi, ada yang enggak. Nah, yang tidak muqawwiyan fil waqi tetap dikatakan sanad nanti. Kenapa? Karena dobitnya adalah za'mul mani. Paham ya? Nah, itu poinnya tuh nanti. Tetap dikatakan sanad itu kan. Walaupun secara waqi malah kita mengheran loh. Malah itu harusnya alasan itu menjadi alasan untuk kamu tidak bertanya, harusnya kayak gitu. Malah jadi alasan dia bertanya. Nah, itu kita akan heran. Itu nanti dikatakan sanad mubayyin itu namanya. Sanadnya itu sanad mubayyin. Karena mubayyin dengan nakid muqaddimah mamnu'ah kan. Berarti kalau mubayyin dengan nakid muqaddimah mamnu'ah maka tasawih dengan muqaddimah mamnu'ah. Paham nggak? Jadi kan gitu. Kita heran nanti itu ada orang kayak itu. Oke, tabayun. Gimana berarti prosesnya tabayun? Tabayun. Iya, sama. Pokoknya tabayun seperti kalau tahakkuk awal tidak membuat tahakkuk tsani. Kalau tidak tahakkuk awal juga tidak membuat tahakkuk tsani juga. Tahakkuk tsani. Kayak gitu. Jadi tabayun. Berarti sama, berarti hadza insan
Hadza insan sama hadza hajar. Hadza insan sama hadza hajar. Berarti maksudnya kullama tahaqqaqa qadiyah ula, kayak itu kan, lam tahaqqaqa qadiyah tsaniyah. Kayak gitu. Kullama tahaqqaqa qadiyah tsaniyah lam tahaqqaqa qadiyah ula, kayak gitu. Berarti memang nggak akan ketemu mereka. Oke, itu namanya tabayun. Mutlak. Mutlak sebaliknya saja kalau mutlak. Berarti kullama tahaqqaqa qadiyah ula tahaqqaqa qadiyah tsaniyah dunal aksi. Tanpa sebaliknya. Kullama kok yalzam. Iya, betul. Walal aksa. Dunal aksi aja. Hadza insan sama hadza hayawan. Nah ini. Lihat. Kullama tahaqqaqa qadiyah ula tahaqqaqa qadiyah tsaniyah dunal aksi. Kenapa? Karena kullama tahaqqaqa qadiyah tsaniyah la yalzam. Oke. Bisa jadi tahakkuk, bisa jadi tidak. Kan gitu kan poinnya? Kalau ini kan dibalik kulama semua nih. Kullama tahaqqaq ula tahaqqaq tsaniyah, kullama tahaqqaq tsaniyah tahaqqaq ula. Gitu kan? Nah, itu tahakkuk. Sedangkan kalau di nisbah bainal kulliyah ini tadi hamal, yaitu menghamal makna ini kepada afrad ini. Sekarang tahakkuk. Oke, min wajihin. Nah, min wajihin ini baru nggak ada yalzam di dua torofnya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Tidak yalzam di kedua torofnya. Berarti qad yakun, bahasa gitu jadinya. Qad yakunu tahaqqaqa qadiyah ula tahaqqaqa qadiyah tsaniyah. Wa qad yakun tahaqqaqa qadiyah ula lam tahaqqaqa qadiyah tsaniyah. Kan gitu poinnya kan? Begitu juga qad yakun tahaqqaqa qadiyah tsaniyah tahaqqaqa qadiyah ula wa qad yakun tahaqqaqa qadiyah tsaniyah lam tahaqqaqa qadiyah ula. Udah. Berarti seperti hadza insan sama hadza aswad. Dah. Qad yakun tahaqqaqa qadiyah ula tahaqqaqa qadiyah tsaniyah wa qad la yakun. Jelas nih poinnya? Nah, ini berarti kita harus paham yang dimaksudkan itu adalah at-tahaqquk. Nah, maka kembali kepada pembahasan ini, yaitu apa? Aqsam sanad bi'tibarin apa? Nisab. Nah, berarti kembali kepada ini, nisabus sanad. Nah, maka sanad bi'tibarin nisab itu ada berapa jadinya? Sanad bi'tibarin nisab jadinya ada berapa? Ada 5. Kenapa ada 5? Karena udah kita tentukan si sanad yang mana, si nakid muqaddimah mamnu'ah yang mana. Jadi 5 kan jadinya? Oke. Yang pertama dinamakan dengan sanad al-musawi. Apa yang dimaksud dengan sanad musawi? Yaitu sanad yang nisbahnya tasawi dengan nakid muqaddimah mamnu'ah. Seperti apa? Seperti misalnya bentuk kubronya atau bentuk sugronya gitu aja. Bentuk sugronya li'annahu insanun. Misal li'annahu insanun. Itu malah tabayun dong. 5 natikon malah ngapa nanya kalau misalnya kayak gitu. Lihat poinnya, tasawi dengan nakid muqaddimah mamnu'ah, bukan tasawi dengan muqaddimah mamnu'ah. Nakid. Berarti misalnya, kita latih nih. Yang muqaddimah mamnu'ah huwa insanun. Berarti kalau la usallim an la ala sugroga misalnya. Gitu. Terus lima la yajuzu ayyakuna apa? Lima la yajuzu ayyakuna hajaron. Sanad.
pahami dulu muqaddimah mamnu'ah apa, gini aja. Kita beri aja ya, sampel muqaddimah mamnu'ahnya itu adalah huwa insan, gitu kan? Huwa insan, kayak gitu. Sampel daripada muqaddimah mamnu'ahnya itu adalah huwa insan. Oke, maka nakid muqaddimah mamnu'ahnya itu adalah huwa laisa insanan. Nakid nih. Oke, huwa laisa insanan. Maka dicari apa tasawi daripada huwa laisa insan itu. Paham nggak? Hajar nggak tasawi dong. Hajar itu kan hanya salah satu afrod daripada laisa insan. Haywa, laisa natik. Paham nggak maksudnya nih? Maka ini kita jadikan sampel sebagai apa nih tadi? Ini nih, muqaddimah mamnu'ah. Kok ngapain ke sini? Ini lain yang dibundiri lain, kacau deh. Ini kita jadikan sampel, berarti masih fokus ya. Ini kita jadikan sampel sebagai muqaddimah mamnu'ah. Maka kalau ini muqaddimah mamnu'ah, maka nakidnya adalah nih. Ini adalah nakid. Kan enak kalau kita lerai gini kan. Nakid muqaddimah mamnu'ah gitu. Apa? Huwa laisa insan. Nah, kalau sanad tasawi berarti tasawi dengan nakid muqaddimah mamnu'ah kan? Berarti kita katakan la usallim sugroka lima la yajuzu ayyakuna laisa natikon. Kalau saya nggak sepakat itu insan, kenapa nggak natik? Kita pun dengarnya aneh kan? Kenapa nggak natik? Loh, justru penguat kamu itu justru menjatuhkan pertanyaanmu kalau kayak gitu. Oke, sanad musawi. Nah, berarti ini sampelnya. Ini kita jadikan patokan aja nih. Patokan sampel. Lima la yajuzu ayyakuna la yajuzu ayyakuna laisa natikon. Oke, lima la yajuzu ayyakuna laisa natikon. Nah, berarti ini kan lafaz sanad nih. Lihat nih. Ini lafaz sanad. Lima la yajuzu ayyakuna natikon. Nah, lihat. Inti di dalam lafaz sanad nisbah dengan nakid muqaddimah mamnu'ahnya apa nisbahnya? Tasawi. Paham ya? Gitu. Nisbahnya itu tasawi. Oke. Terus selanjutnya ada sanad apa mau urutannya? Sanad mubayyin. Nah, sanad mubayyin ini kan sanad yang paling gak nyambung kan? Berarti dia nanyanya apa nanti? Lima la yajuzu ayyakuna. Lima la yajuzu ayyakuna apa? Natikon kan? Paham nggak? Kenapa ini dikatakan mubayyin? Karena natik, nisbahnya natik. Lihat, nisbahnya natik dengan nisbahnya laisa insan itu tabayun. Paham? Nisbahnya natik sama nisbahnya laisa insan itu tabayun. Maka kalau misalnya dalil dia menyatakan li'annahu insan, lalu dirod, saya nggak sepakat insan. Kenapa enggak natik? Katanya gitu. Karena kita akan bingung kan? Kamu nggak sepakat itu insan, tapi kamu mempertanyakan kenapa enggak natik? Justru landasan pertanyaan kamu itu membuat kamu nggak selayaknya bertanya. Paham ya? Itu namanya sanad mubayyin namanya itu. Sanad mubayyin. Justru memperkuat mu'allil, malah meruntuhkan dia sendiri. Gitu, malah meruntuhkan dia sendiri. Nah, ini nanti ada jenis-jenis kayak itu tuh ada tuh. Terkadang karena dia nggak tahu. Makanya tadi dobenya kan biza'mil mani. Kayak itu biza'mil mani. Seperti ya dulu pernah saya
salah satu kejadian di dunia nyata, ini nggak sanad sih, tapi cuma gambaran aja. Kita disuruh foto nih, disuruh foto. Terus dia bilang, Ustadz, fotonya candid katanya. Tahu candid nggak? Candid itu kan kayak kita tetap berkegiatan seperti normal gitu kan, tanpa berpose sedang berfoto gitu kan. Berarti waktu ditanya, Ustadz fotonya candid katanya. Udah itu kita bilang, oh berarti kegiatan normal. Oh enggak Ustadz, candid katanya. Oh? Paham nggak maksudnya? Candid itu misalnya, nih orang-orang lagi daras di foto gitu. Jadi dia tetap sama kegiatannya dia. Kayak itu. Jadi bukan yang foto resmi kita lihat kamera udah tuh ini. Misalnya Ustadz candid ya. Oh berarti kegiatan normal. Oh enggak Ustadz, candid katanya. Kan aneh kan? Hah? Langsung diceletukin tuh. Sanad mubayyin katanya. Kalau kita paham nggak kan kayak gitu kan? Gitu. Ya itu nanti seakan membenarkan dia, tapi kita akan heran gitu loh. Ya itu namanya candid kan gitu jatuh ya kan. Misalnya kayak saya nggak setuju itu insan. Kenapa tidak natik? Ya itu namanya insan katakan gitu. Kalau dia mempersoalkan kenapa tidak natik? Ya itu tadi namanya insan. Yang natik itu insan kita bilang gitu. Oke, lanjut. Itu sering terjadi di kota-kota besar itu. Lanjut, sanad mubayyin. Jadi ngeh ya, sanad mubayyin ya. Terus sanad min wajihin. Min wajihin dulu lah biar mutlak nanti bareng. Min wajihin. Berarti gimana? Lima la yajuzu ayyakuna. Apa yang min wajihin dengan laisa natik? Laisa insan. Maka laisa min wajihinya min wajihin. Laisa aswad. Lima la yajuzu ayyakuna laisa aswad. Ya pakai limi. Nanti untuk ke depan kita pakai contoh limi aja, sanad limi biar mudah kan. Nah lihat, kalian nanti bisa ngeresapi itu sanad mana saja yang bisa menguatkan fil waqi sama sanad mana saja yang tidak menguatkan. Kayak misalnya lima la yajuzu ayyakuna laisa natik. Itu bisa menguatkan nggak itu? Bisa menguatkan ketidaksetujuan dia nggak? Jadi statementnya kubronya atau sugronya huwa insan gitu. Terus la usallim sugroga lima la yajuzu ayyakuna laisa natik. Memperkuat kan secara dabitnya kan. Terus yang kedua lima la yajuzu ayyakuna natik, malah kocak jadi yang kedua ini tadi. Yang ketiga lima la yajuzu ayyakuna laisa aswad. Memperkuat gak? Ada nyambungnya tapi nggak memperkuat gitu kan, bisa jadi nggak aswad lah. Emang kalau bisa jadi nggak aswad auto nggak insan, nah kan gitu kan maksudnya kan. Oke. Nah berarti tidak memperkuat min wajih ini. Terus yang selanjutnya sanad al-a'am sama sanad al-akhas. Nah harus kita pahami laisa natik sama laisa hayawan, mana yang a'am mana yang akhas. Laisa natik sama laisa hayawan. Coba terus sapi dulu, jadi sapi. Laisa natik sama laisa hayawan. Ayah, paham ya? Karena kenapa? Karena semua afrod laisa natik itu laisa hayawan. Paham? Tapi apakah semua afrod laisa hayawan laisa natik? Enggak. Kenapa? Karena ada afrod ada afrod natik. Iya. Oke. Ini harus kita paham nih, karena ini bentuk daripada nafi. Jadi kebalik. Insan sama apa? Insan sama hayawan lebih a'am, insan lebih akhos. Tapi laisa insan sama laisa hayawan, maka laisa hayawan itu akhos, laisa insan itu a'am. Kenapa? Karena afrodnya lebih banyak. Kan gitu kan? Lihat laisa insan, masuk nggak afrod kucing? Masuk. Tapi masuk nggak afrod laisa hayawan? Enggak.
Paham nggak? Lebih sempit kan ini ya afrodnya laisa hayawan itu kan? Karena kan dia menafikan semua hayawaniyah. Kayak lihat sanad a'am. Lima la yajuzu ayyakuna laisa. Waduh, apa yang lebih apa tadi a'am ya? Lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Laisa zaidan. Baru yang selanjutnya lima la yajuzu ayyakuna laisa hayawanan. Oke. Coba diperhatikan BB nanti. Sanad a'am sama sanad akhos. Lima la ya, kan lihat apa nakid muqaddimah mamnu'ahnya? Laisa insan, kan gitu kan? Kalau sanadnya a'am berarti menanyakan lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Kenapa? Karena nisbah antara zaid sama insan apa? Nisbah antara zaid sama insan umum mutlak. Apa yang lebih a'am? Insan, zaid akhos. Nisbah antara laisa insan sama laisa zaid. Aywa, laisa zaid a'am kan? Maka kalau ditanyakan lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Nah, terus yang kedua, lima la yajuzu ayyakuna laisa hayawanan. Tadi kita lihat, apa kira-kira sanad yang menguatkan? Ini kita bilang kan, ini menguatkan fil waqi. Kan gitu kan? Yang kedua, auto enggak, malah kocak yang kedua. Yang ketiga juga enggak. Nah, yang keempat, lihat, dia enggak sepakat kalau itu adalah insan. Kan kayak gitu kan? Lalu dia menyatakan la usallim sugroka lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Menguatkan enggak itu? Paham ya? Kenapa? Karena oke, kalau bukan Zaid, kenapa enggak kan bisa jadi Umar, bisa jadi Bakar dan seterusnya. Dan itu semua adalah insan. Paham enggak maksudnya nih? Hah? Kan muqaddimah muqaddimah mamnu'ahnya apa? Laisa? Muqaddimah mamnu'ah. Insan. Fokus di insan. Muqaddimah mamnu'ahnya insan. Terus dia memana dengan sanad, saya nggak sepakat itu insan. Kenapa? Lima la yajuzu ayyakuna laisa zaidan. Bisa jadi itu bukan Zaid. Loh, kalau itu bukan Zaid, apakah auto bukan insan? Enggak tentu. Paham ya? Sehingga akhirnya sanad a'am bisa menguatkan enggak? Enggak. Kita lihat sanad akhos. Saya enggak sepakat itu insan. Kayak gitu. Kan gitu kan? La usallim sugroka lima la yajuzu ayyakuna laisa hayawanan. Lihat nih, sanad akhos. Auto musawi aja bisa, apalagi akhos. Dia itu menghilangkan afrod insan dan semua yang bukan insan tapi hayawan, kan gitu. Kalau yang sanad musawi tadi menghilangkan afrod insan saja kan, karena dia itu musawi dengan nakid muqaddimah mamnu'ah, kan gitu. Berarti kalau nakidnya teritsbat menghilangkan afrod insan. Sedangkan yang ini bukan sebatas nakidnya yang hilang kayak itu, tapi afrod selainnya pun hilang. Lima la yajuzu ayyakuna laisa hayawanan, karena menggunakan sanad yang akhos. Akhos dari apa? Akhos daripada nakid muqaddimah mamnu'ah. Paham nih? Oke. Maka penggunaan si sa'il dia bisa menggunakan akhos. Sanad terkuat itu akhos. Kenapa? Karena akhos itu sanad yang nggak bisa dibantah. Gitu. Sanad terkuat itu akhos. Oke, ada yang Iya, akhos itu menghilangkan nakid muqaddimah mamnu'ah beserta semua ini dia. Semua anggota-anggota yang lainnya yang masih di dalam satu jins. Gitu kan? Hilang nanti itu ya. Nah, jadi dia nggak bisa ngebantah itu sanad akhos itu. Paham nih poinnya di sini? Oke. Ada yang kurang jelas nggak? Mulai kerasa ya ininya ya sanad nih. Ini padahal belum bantahannya, karena kan
Nanti bagaimana cara ngebantahnya, bagaimana jawabannya mu'allil kalau ada sanad? Maka caranya adalah bungkam sanadnya. Kan kayak gitu kan? Caranya itu dengan membungkam sanadnya. Kayak gitu. Oh enggak, ada cara lain nanti. Ya salah satu ya itu, sawi atau am atau cara lainnya. Kayak gitu. Jadi bungkam sanadnya. Sawi sama nakitnya. Enggak kayak gitu. Kejauhan. Caranya nanti cukup mengibtol aja musawinya, gitu. Mengibtol musawinya, atau kalau dia pakai akhos, mengibtol akhosnya. Kayak gitu. Mengibtol musawinya, mengibtol akhosnya. Nah, masalahnya kalau dia ibtol musawinya, maka mengibtol musawi daripada nakid muqaddimah mamnu'ah berarti sama dengan mengibtol nakid muqaddimah mamnu'ah. Paham nggak? Kalau kita mengibtol itu adalah natik, maka sama dengan kita mengibtol itu adalah insan. Paham ya? Nah, tadi apa nakid muqaddimah mamnu'ahnya? Laisa insan. Kalau kita mengibtol laisa natik, maka sama dengan kita mengibtol laisa insan. Kalau ini teribtol, maka terisbat ngapain ke hazah lagi? Terisbat ini. Kenapa? Karena nakid yang sananya teribtol, maka terisbat nakid satu lagi. Paham nggak? Nah, caranya gitu. Ibtol ini nyatakan kalau laisa natik itu salah. Kalau ini udah teribtol, maka ini teribtol. Kalau ini teribtol, maka ini terisbat. Paham nih? Nah, ya konsep tanakud. Nah, masalahnya akhos. Maka tadi saya katakan akhos nggak bisa diibtol. Kenapa? Misal dia udah mendalili, menyatakan ini salah, laisa hayawan salah, kayak gitu. Kalau laisa hayawan salah, enggak. Kalau laisa hayawan salah, apakah membuat laisa insan auto salah? Paham nggak? Jelas apa? Oh enggak. Paham nggak maksudnya? Nggak harus. Bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Paham nggak? Jadi misalnya dia di mana? Dengan sanad. Sanadnya akhos. Terus mu'alil sudah mengibtol sanad akhosnya. Kan gitu kan? Apakah teribtol sanad akhosnya itu mengibtol nakid muqaddimah mamnu'ah? Enggak. Kenapa? Karena nakid muqaddimah mamnu'ahnya ini apa? Kan maksudnya kalau ini salah kan hayawannya salah. Ini nakid muqaddimah mamnu'ah. Nakid muqaddimah mamnu'ahnya. Ini kan akhos daripada nakid muqaddimah mamnu'ah. Si akhos ini sudah dibuktikan salah. Kan kayak gitu kan? Apakah di saat kita udah membuktikan hadza laisa hayawan salah, itu auto membuktikan laisa insan juga salah? Enggak. Kenapa? Karena masih bisa benar laisa insan itu. Dia cuma sebatas mengatakan laisa hayawan salah. Paham nggak maksudnya? Karena bisa hayawan yang lain. Jamat. Coba ini memang benar-benar muter ini. Kan dia menyatakan hadza laisa hayawan salah kayak gitu. Ini dinyatakan laisa hayawan salah loh, bukan laisa hayawan benar, tapi laisa hayawan salah. Maka kalau misalnya laisa hayawan salah kan dengan membuktikan ternyata itu apa? Hayawan kayak gitu. Paham nggak? Dia ngebuktikan, dia menyatakan lima la yajuzu ayyakuna laisa hayawanan gitu kan. Nah, dia buktikan laisa hayawan salah. Maka kalau laisa hayawan salah, maka hayawan kan? Gitu. Nah, kalau misalnya dia membuktikan itu hayawan, apakah auto dia membuktikan itu laisa insan? Enggak. Bisa jadi itu insan. Paham ya? Atau bisa jadi bukan insan. Paham? Tadi jamat itu salah itu. Kambing itu. Singa bisa jadi.
Maka tadi saya betulkan dulu. Betulkan maksudnya laisa hayawan berarti hayawan gitu. Dia kan membuktikan ini salah. Berarti yang benarnya nakitnya dong. Berarti apa? Hayawan kan. Nah, saat dia membuktikan nakitnya benar, ini hayawan benar, maka tidak auto membuat laisa insan benar. Paham ya? Tidak auto membuat laisa insan benar, tidak auto membuat laisa insan salah. Kayak itu. Karena tidak juga auto membuat benar gitu. Ngapain dia membuat benar, orang dia mau nyalahin kan gitu kan. Nah, kenapa tidak auto membuat laisa insan salah? Karena bisa jadi kambing, bisa jadi wedus kayak itu laisa insan tuh. Tapi masih hayawan. Coba itu nanti diputar-putar dulu. Tapi ini sebenarnya pembahasan depannya aja. Yang penting kalian tahu dulu tentang sanad ada 5. Kayak gitu, sanad ada 5. Sanad yang itu berfungsi sebagai muqawwi itu hanya 2. Tapi muqawwi bagi siapa? Muqawwi bagi si sa'il. Mani kan gitu, muqawwi bagi mani. Muqawwi yang dimaksud adalah muqawwiyan fil waqi. Sedangkan kalau misalnya yang dimaksud adalah takwiyah bizamil mani, maka kelima-limanya ini juga. Karena bisa jadi kayak tadi tuh. Gimana? Bebas, kayak bebas. Enggak Ustaz, candid katanya. Kan lucu itu jadinya kalau kayak gitu. Atau nanti beli ini ya, kambing. Enggak, wedus katanya kayak itu. Hah? Apa ini maksudnya? Kan gitu jadinya. Oke. Jelas ya poinnya ya. Nah, nanti ada di depannya nanti tentang sanad-sanad yang lain. Tapi ala kulli hal sanad yang bisa digunakan itu adalah ini sama ini. Nah, maka nanti saat kita mengetahui ternyata ada sanad yang muqawwiyan fil waqi, ada yang tidak. Nah, maka nanti sanad itu ada 4 klasifikasi. Apa? Ada sanad yang bisa memberi intifa bagi sa'il. Kan gitu kan? Gitu, bisa memberi intifa bagi sa'il dan bisa memberi intifa bagi mu'allil untuk mengibtal. Ada sanad yang bisa memberi intifa bagi sa'il tapi tidak bisa memberi intifa bagi mu'allil untuk ibtal. Kan gitu. Ada sanad yang tidak bisa memberi intifa bagi sa'il. Gitu. Masa kalau dia keluarkan itu nggak ada ngaruhnya, kayak gitu, nggak melulu menguatkan gitu. Tapi bisa memberi intifa bagi mu'allil untuk mengibtal. Nah, itu nanti. Ini masuk ke masalah minhaj muwajjah atau tidaknya? Enggak. Ini enggak nyentuh muwajjah sedikit pun. Muwajjah semua ada kan? Mutlak maksudnya. Muwajjah apa nih? Oh, ini belum antar dalil, Bib. Ini sanad. Sanad itu bukan dalil. Muwajjah yang dimaksud itu dalil. Kalau si sa'ilnya dia mendapatkan nakit, mamnuahnya yang tak baik, kan nyambung bisa tulis lanjut tadi kan. Itu kalau dalil. Sanad itu kan bukan dalil. Maka di awal kan saya tanbih banget tuh. Sanad itu bukan dalil ya. Sanad itu penguat kenapa kita minta dalil gitu. Berarti sanad bukan dalil. Oke. Aqsamus sanad bihaitsul intifa. Maka ada 4. Ini cepat aja nih. Yang penting tadi kita udah ngerasa tuh, ada sanad yang intifa, ada sanad yang tidak intifa. Nah, ada intifa atau muntafa aja. Muntafa lisail wal muntafa lisail wal muntafa lil muallil ibtalahu muntafa ibtalahu. Terus yang kedua ada yang muntafa lisail. Gini aja saya buat ya. Muntafa lisail wala wa ghair muntafa dah sama.